Musim hujan biasanya menandakan panen tembakau telah berakhir. Kebun-kebun tembakau di Lombok menyisakan batang tembakau yang masih tertancap untuk dibiarkan mengering. Namun, tanaman yang mulai mengering ini jadi penopang utama perekonomian para petani tembakau di Lombok. Tembakau ini juga menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Industri hasil tembakau memberikan kontribusi besar kepada penerimaan negara. Di tahun 2023, pemerintah mendapatkan Rp213,48 triliun dari cukai tembakau. Artinya, setiap tahun industri ini menyumbang lebih dari 10% penerimaan pajak negara. Padahal angka ini hanya cukai yang dibayarkan. Industri masih membayar juga pajak daerah, pajak penjualan, PPN, dan pajak penghasilan, PPH. Industri tembakau juga memiliki peran besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sentra pertanian tembakau seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Badan Pusat Statistik mencatat, ketiga provinsi ini memiliki lahan tembakau terbesar di Indonesia, dan tentu saja penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Di tahun 2023, tiga provinsi ini menyumbang produksi tembakau 222.300 ton, atau 93% dari total produksi tembakau di Indonesia. Meski demikian, industri hasil tembakau di Indonesia ini juga mengalami pasang surut. Bukan hanya soal volume produksinya yang naik turun, problem dan tantangannya cukup kompleks dan berliku. Tantangan paling utama adalah isu kesehatan. Itulah sebabnya industri tembakau menjadi sektor usaha diatur sangat ketat. Sedikitnya ada 480 regulasi yang mengikat industri hasil tembakau di Indonesia. Tapi isu utama untuk industri adalah kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT. Pemerintah terus menaikkan tarif CHT untuk meredam konsumsi rokok di Indonesia. Di tahun 2010 hingga 2024, pemerintah hampir setiap tahun mengerek tarif CHT dengan kenaikan rata-rata 10,66% per tahun. Kenaikan tarif CHT ini ikut mempengaruhi pertumbuhan produksi tembakau. Dalam 14 tahun terakhir rata-rata produksi tembakau hanya tumbuh 1% per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan industri pengolahan tembakau pasang surut. Misalnya di 2014, industri tembakau tumbuh 8,33%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,01%. Namun beberapa tahun terakhir hingga kuartal 3 2024, pertumbuhan industri tembakau jauh tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional. Di tahun 2025, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif CHT. Tetapi pemerintah bakal mengerek harga jual eceran atau HJ rokok konvensional dan rokok elektrik per 1 Januari 2025 nanti. Lewat PMK 97 2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJ rokok pada 2025 bervariasi, dengan rata-rata kenaikan 9,53%. Kenaikan HJ rokok ini untuk mendukung pengendalian konsumsi tembakau, melindungi industri, dan juga mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi selama 5 tahun terakhir ini ya, itu penerimaan cukainya masih naik ya. Justru tahun 2023 itu yang turun ya, baik produksinya maupun penerimaannya itu turun 2023. Sedangkan outlook tahun ini diperkirakan kita mencapai 215 triliun ya, dari lapsemnya sekitar 230 triliun. Jadi memang kondisi ini pertama adanya down trading ya. Down trading, jadi orang mencari rokok yang lebih murah. Ya kan? Karena memang dipengaruhi juga oleh daya beli masyarakat yang turun. Ya kan? Dan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Brawijaya di BPKE itu menyebutkan orang yang sudah merokok di atas 6 tahun itu akan sulit berhenti. Inilah yang harus kita perhatikan juga, bagaimana menurunkan prevalensi perokok ini. Ya, itu aja. Untuk tahun depan, Pak, target penerimaan ini banyak rekomendasi dan kita tinggal nunggu pengundangannya aja. Jadi kemungkinan yang direkomendasikan itu tarif cukainya nggak naik.
Artinya target penerimaannya pun otomatis juga naik di angka sekitar 230 triliun. Itu. Namun yang diusulkan, direkomendasikan juga untuk kondisi saat ini yang paling tepat adalah menaikkan HJE-nya, harga jual ecerannya, ya kan? Karena itu dipandang paling tepat ya menerapkan kebijakan tersebut. Di satu sisi, seperti kita ketahui bahwa dalam menerapkan kebijakan tarif cukai itu ada 4 pilar, ya kan? Aspek kesehatan, itu tadi. Terus yang kedua aspek industri. Ini tidak hanya bicara masalah industrinya itu sendiri, tetapi rantai pasoknya itu juga harus dipikir, mulai dari tembakaunya, cengkehnya, ya, terus juga tenaga kerja, aspek industrinya, supply chain-nya harus diperhatikan, tidak semata-mata industrinya. Terus yang ketiga kita bicara target penerimaan negara tadi, ya, untuk membiayai APBN. Kemudian yang ketiga adalah rokok ilegal. Berarti di sini kita harus hati-hati sekali, karena setiap kebijakan akan berdampak di 4 objektif tadi. Makanya tahun ini HJE yang naik. Bagaimana dengan kesehatan? Masyarakat kan tentunya nggak melihat yang naik tarifnya cukai atau tidak, HJE-nya naik, ya kan? Itu di situ. Jadi kesehatan dapat, kemudian juga bagi industrinya juga dapat. Selain Pak tadi, apa ada formulasi yang lain Pak yang dipertimbangkan? Tentunya cukai ini kan pungutan kepada masyarakat ya. Tentunya dimulai setelah kita berkonsultasi dengan DPR, kemudian itu nanti dalam bentuk ditetapkan pada bentuk hukumnya adalah APBN-nya, ya kan? Baru dari situ akan kelihatan tarif cukainya berapa. Cukai itu kan cukai rokok berapa, hasil tembakau berapa, cukai MMA, minuman mengandung etil alkohol atau minol, terus yang ketiga cukai EA-nya berapa. Ya kan, dari situlah diformulasikan. Tentunya selain empat pilar tadi, kita juga memperhitungkan playing field-nya, ya kan? Karena dalam menetapkan besaran tarif itu ditentukan oleh jenis rokoknya dan juga strata produksinya, ya kan, supaya playing field-nya adil. Ya kan, tentunya yang perusahaan golongan 3 yang produksinya nggak lebih dari 15 juta batang per tahun, nggak mungkin kita samakan dengan perusahaan golongan 1 sesama SKT yang produksinya sudah di atas 3 miliar per tahun. Jadi itulah kompleksitas kita dalam menerapkan tarif cukai. Dan kita harus ingat bahwa instrumen untuk pengendalian itu sendiri bisa tarif cukai, bisa juga HJE-nya, ya. Karena Bea Cukai juga tiap 3 bulan sekali melakukan kontrol ke pasar untuk mengetahui real harga jualnya berapa sih. Makanya salah satu alasan kenapa HJE juga harus dinaikkan, karena ada beberapa rokok tertentu, jenis rokok tertentu yang di pasar itu HJE-nya sudah di atas 100%. Selama ini kan pungutan fiskal itu berdasarkan HJE. Berarti kalau HJE-nya sudah di atas, harga jualnya sudah di atas HJE, otomatis fiskal yang dibayar adalah kurang. Ini salah satu indikator untuk menaikkan. Tidak semata-mata hitung-hitungan matematis seperti itu, tapi juga kita hitungkan tadi kondisi industrinya, kondisi kesehatannya, tenaga kerjanya seperti apa. Saya kira itu. Berarti yang untuk HJE ini berlakunya mulai 1 Januari 2025, Pak? Iya, seperti yang direncanakan itu tentunya per 1 Januari 2025.
Sementara untuk yang 5 tahun ke depan masih belum bisa diketahui ya Pak. Nah, tentunya pastinya. tadi Iya. kalau bagi bea cukai yang mengamankan kebijakan, tentunya kalau mau dipikir lebih gampangnya enak kalau ada kebijakan yang multi years. Ya kan, kebijakan yang multi years itu sebagai contoh kemarin 2023, 2024 dengan terlepas dari kondisi yang ada, itu ada kepastian. Ya kan, karena terus menjelang akhir tahun biasanya setelah APBN diterapkan itu perbincangan banyak. Ini kira-kira naiknya berapa? Ini kira-kira naiknya berapa? Apakah naik atau tidak? Gitu kan? Dengan adanya kebijakan yang sifatnya multi years itu akan lebih menenangkan semua pihak. Itu. Tetapi kita juga punya kesulitan tadi kan. Kalau negara itu dalam mengatur keuangan negara kan dimulai dari belanjanya dulu. Ya kan? Baru cari duitnya. Ya kan? Nah, ini lah belanja apakah 5 tahun ke depan segala macam, juga nanti persetujuan dengan DPR seperti apa. Kalau itu sudah bisa ditentukan, akan lebih dalam perencanaan semuanya akan lebih gampang.